Kita lihat peringkatnya, bre. Inter versus Sassuolo, bre. Untuk Inter masih peringkat ke-14 dan Sassuolo peringkat 16, bre. Mendekati di zona degradasi, bre ya. Untuk pertandingan Liga Italia antara Inter Milan versus Sassuolo ini dimainkan di Stadium San Siro di markas Inter Milan dan AC Milan, bre ya. Awal perjalanan Inter Milan bersama Christian Cifu belum sepenuhnya stabil. Dari 3 laga Serie A, mereka hanya mengantongi 1 kemenangan dan 2 kekalahan. Satu-satunya hasil positif datang di pekan pertama saat menghajar Torino 5-0. Minim pergerakan bursa transfer membuat masalah lama tetap terasa, bray, yakni banyak pemain berusia senior, kecepatan terbatas, serta transisi pertahanan yang rapuh, bray. Pemainnya Inter sudah tua-tua, bray, dan jarang menarik transfer pemain lain, bray, ya, di klub Inter ini, bray. Hal itu terlihat ketika Inter kalah 1-2 dari Udinese. Meski menguasai bola hingga 67%, dia tetap kelelahan, bray. Kesulitan mungkin terlihat saat Cifu mencoba strategi ofensif melawan Juventus, bray. Inter terseret ke permainan terbuka yang justru mengekspos kelemahan lini belakang. Laga terakhir dengan kekalahan dramatis 3-4. Sementara itu, Sassuolo juga mengalami awal musim yang serupa. Mereka tumbang 0-2 dari Napoli, lalu kalah 2-3 melawan Cremonese. Meski sempat menyapakan kedudukan, kurangnya pengalaman dan kendali di menit akhir membuat poin terbuang. Bek timnas Indonesia yang bermain di Sassuolo, Jai Ines, menjadi catatan sendiri, bro. Ia tampil penuh dalam 2 laga terakhir Sassuolo. Kehadirannya menambah energi di pertahanan meski pengalaman di level atas masih perlu ditingkatkan. Untuk head to head, bro, kita naikkan ke atas untuk pertemuan 5 terakhir Inter Milan versus Sassuolo. Sassuolo menang 1-0, Sassuolo menang 1-2, dan Sassuolo pertandingan ketiga dia kalah 4-2 dan kalah 0-1, terakhir kalah 1-2, bre. Jadi Sassuolo menang 2 kali, braya, dan Inter 3, bre. Ya lumayan lah, bre. Untuk sekelas Sassuolo bisa menyamai Inter Milan. Dan pertandingan terakhir Inter Milan kita sebutkan 5, bre. Dari sini, bre. Untuk Milan, dia menang melawan Ajax, kalah melawan Juve 4-3, kalah melawan Udinese 1-2, menang melawan Torino 5-0, menang melawan Olympiakos 2-0. Untuk selanjutnya, pertandingan terakhir Sassuolo kita sebutkan 5 saja, bre. Oke, untuk Sassuolo menang melawan Lazio 1-0, kalah melawan Cremonese 3-2, kalah melawan Napoli 0-2, menang melawan Catanzaro 1-0, dan draw melawan Stade Brestois 1-1. Untuk line up, kita selanjutnya akan pergi ke line up, ya. Sebentar, bre, kita akan tampilkan line up Inter versus Sassuolo. Oke, bre.
Untuk Inter bermain seperti biasa, formasi dengan 3-5-2 dan Sassuolo 4-3-3, Bre. Untuk cedera, kurang kelihatan, Bre. Ini untuk cedera, Bre ya. Untuk cedera di kubu Inter cuman satu orang deh, Matteo Darmian, cedera punggung. Dan di kubu Sassuolo ada dua orang, yaitu Lorske Lerab dan Sebastian Malekowicz, cedera pinggul. Yang satu tidak diketahui, Be. Untuk prediksi, Inter kemungkinan belum bisa dianggap sebagai kandidat juara Liga Champions. Namun di Serie A, kualitas mereka jelas berada di atas Sassuolo dengan kombinasi Lautaro Martinez dan Marcus Thuram di lini depan serta kreativitas Nicola Barella di tengah. Dominasi Inter di San Siro sangat mungkin terjadi. Apabila ketajaman seperti saat melawan Ajax kembali muncul, Nerazzurri punya peluang besar menutup pekan dengan kemenangan. Sassuolo masih bertumbuh pada Domenico Berardi sebagai andalan serangan, tetapi kekuatan itu tampak belum cukup untuk mengejutkan Inter di Giuseppe Meazza. Prediksi skor akhir Inter 2-0 atas Sassuolo, ya. Untuk prediksi Mas Ojol, Inter menang 2-0, Bray.